Sama-sama ya. Ya betul tadi ya. Jadi kalau kita lihat kotaknya aja ya, untuk yang kelompok perempuan itu distribusinya itu artinya datanya menumpuk di arah atas ya, menumpuk di arah atas. Kenapa? Karena mediannya mendekati kuartil 3. Ya, lebih dekat ke kuartil 3 dibandingkan ke kuartil 1 gitu ya. Jadi lihat ini mediannya 108 sekian ya, 108. Dia lebih dekat ke sini ke 134 ya dibandingkan ke female. Salah, female yang ini nih, yang female yang kanan ya. Mediannya itu 103, yang ini ya 103, 103.750. Dia lebih dekat ke sini ke 117 ya ke kuartil 3 ya dibandingkan ke kuartil satunya yang 77.250 ya. Nah, ada satu hal lagi ya. Meskipun yang male ini tampaknya dia numpuk di arah bawah gitu ya, di arah kiri, tapi ada yang aneh juga ini ya. Yang kelompok laki-laki ini ada 3 yang pencilan. Ada 3 yang pencilan. Ya. Jadi kalau lihat kotaknya sini, ini median ini mendekati Q1, artinya numpuk di nilai-nilai yang rendah. Gitu ya. Numpuk di nilai-nilai yang rendah. Tetapi kalau lihat whiskernya ini, ternyata ada pencilan di atas. Gitu. Ya. Jadi lihat kotak sini, sesungguhnya dia mencerminkan bahwa distribusinya akan miring ke arah atas. Kenapa? Karena numpuk nilai-nilainya di nilai kecil. Oke. Nah ini nanti kalau kategorikalnya sudah lebih dari 1, ya. Kalau kategorikalnya sudah lebih dari 1, bisa bikin kayak gini, ya. Jadi di sini yang kategorikalnya adalah jenjang karir dan jenis kelamin. Nah, ini nanti akan kita bikin sebagai sumbu datar, ya, sebagai sumbu datar. Jadi ini jenjang karir nih, asisten profesor, associate profesor, profesor. Kemudian dikombinasikan dengan jenis kelaminnya, ya. Ini yang merah ini female, ya, perempuan. Ini yang biru ini laki-laki, ya. Baru kemudian sumbu vertikalnya kita bikin box plot dari salary, ya. Box plot dari salary. Dan nanti bisa kita lihat di kelompok asisten profesor gitu ya. Kelihatannya sih yang female ini lebih homogen gitu ya ketimbang yang male ya, ketimbang yang laki-laki. Ya. Tapi yang female ini dia ada pencilan juga di atas di bawah, ya. Dan yang ini, yang laki-laki, dia relatif lebih bervariasi. Ya. Lihat kotaknya dia lebih panjang. Ya. Berbeda keadaannya dengan di associate professor. Ya. Di associate professor, justru yang perempuan ini, ya, dia mempunyai variasi yang lebih tinggi karena kotak yang merah lebih panjang, ya, ketimbang kotak yang biru. Seperti itu. Oke. Nah ini kemudian kalau dia di profesor, secara umum sih mediannya ini hampir sama nih, meskipun yang laki-laki lebih tinggi dikit gitu ya. Ya secara umum mediannya hampir sama, artinya ukuran pemusatannya hampir sama. Namun hal yang menarik adalah keberagamannya ya, keberagamannya yang laki-laki ini jauh lebih beragam ya, jauh lebih heterogen ya. Lihat dari panjang kotaknya, ditambah lagi dengan whiskernya yang lebih panjang. Gitu ya. Jadi kita lebih komprehensif lagi membandingkannya ya. Bukan cuma di setiap jenjang karir, tetapi juga kombinasikan dengan jenis kelamin. Oke, atau yang kedua, ya, atau yang kedua sama sih yang dibandingkannya adalah salary, ya. Yang dibandingkannya salary.
Karena salary ini adalah yang numeriknya ya, yang numeriknya. Nah, nanti saya ingin buat histogram dari masing-masing jenjang karir, ya. Jadi nanti kita bisa bikin histogram dari 3 jenis jenjang karir, ya, dari variabel salary. Nah, tadi karena yang profesor itu tadi kan, nah, ini kan yang profesor lihat, salary-nya kan paling beragam ya, paling beragam gitu ya. Nah, ini diperlihatkan dengan histogram. Ini yang biru ini histogramnya lihat paling beragamnya dari kiri. Ya inilah kata saya pakai warna biru ya. Nah, ini dari sini sampai sini. Ya. Itu yang profesor, ya. Kemudian yang associate profesor ini yang hijau. Saya pakai yang hijau deh ya ini. Nah, ini relatif di tengah nih. Ini kayak bimodus nih. Nah, ini. Kemudian yang terakhir yang warna pink, katakanlah pakai merah. Nah, ini hanya segini. Ya. Nah, jadi ditumpuk ya, di overlay si histogramnya ini, ya. Histogram dari salary ya berdasarkan jenjang karir. Ya, ini bisa kita buat seperti ini. Tapi tadi ya, maknanya kita ingin melihat ya. Kalau dengan histogram kan tadi ceritanya tentang bentuk distribusi ya. Tentang bentuk distribusi ya mirip juga sih dengan box plot tadi. Dengan sini nih, maknanya bisa kita lihat. Jadi bandingkan gambar ini ya. Bandingkan gambar ini dengan gambar ini. Dia sebenarnya cerita hal yang hampir sama. Ya. Yaitu distribusi dari gaji dari setiap kelompok jenjang karir. Ya. Nah, satu hal yang bisa kita lihat bahwa distribusi dari gaji kelompok asisten profesor ya relatif lebih homogen. Ya. Dan kecil di kiri kan, dan kecil di kiri. Kemudian kalau dia kelompok associate profesor dia agak ke tengah ya. Tapi dari sisi keberagamannya juga tidak terlalu beragam. Yang terakhir nih yang profesor dia lebih beragam ya, lebih beragam gaji. Ini kalau kita buatkan histogram dengan variabel kategori jenis kelamin ya. Ini yang female, yang di bawah nih ya. Warna merah ini yang female nih. Ya, yang bawah ini. Kemudian yang hijau ini adalah yang laki-laki ya. Nah, yang kira-kira seperti ini. Ya. Ini juga bisa kita interpretasikan seperti tadi. Lihat distribusi gaji dari 2 kelompok jenis kelamin ini. Dari kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kelihatan bahwa yang kelompok laki-laki dia relatif lebih menyebar ya. Relatif lebih menyebar. Ini komparasinya dengan ini ya, komparasinya dengan ini. Jadi distribusi dari salary berdasarkan jenis kelamin. Tadi ada 2 nih, ada 2 pencilan di arah kanan, bisa digambarkan ini nih. Di sini. Ini adalah pencilan yang tadi. Oke. Ada lagi yang disebut dengan strip plot. Ya, strip plot. Ya, mirip ini sih, mirip juga dengan yang tadi, dengan diagram kotak garis ya, dengan box plot. Mirip. Jadi di sini diperlihatkan ini kategorinya, kategori dari jenjang karirnya, ada asisten profesor, associate profesor, dan profesor. Nah, ini adalah distribusi dari salary-nya, gitu ya. Jadi ada yang gajinya sekian. Ini kayak dot plot ya. Strip plot ini kayak dot plot. Ya, tapi dia tidak, kalau ada data sama, dia tidak ditaruh di atasnya, tapi ditumpuk di situ. Kan kalau dot plot waktu pertemuan sebelumnya, kalau ada data sama, dia akan ditumpuk di atasnya kan.
Nah, kalau strip plot ini dia akan ditumpuk ya. Artinya apa? Semakin hitam itu menunjukkan bahwa tumpukannya makin banyak, density-nya makin padat gitu ya. Densitasnya makin berat, makin padat. Ya. Jadi ini strip plot ya. Ini strip plot. Sama juga ini ya interpretasinya seperti tadi. Jadi kalau gaji di kelompok asisten profesor ya kisarannya cuma dari sini sampai sini ya. Kalau di associate nah, agak mengembang gitu ya. Profesor apalagi dia lebih jauh lagi. Ya, diperkirakan nanti pusat datanya di mana gitu ya dan lain sebagainya. Jadi strip plot adalah plot yang digunakan untuk memvisualisasikan distribusi dari satu variabel ya. Distribusinya sih dari variabel salary ya, dari variabel numeriknya berdasarkan atau untuk setiap kategori dari variabel kategori gitu. Ya, nilai diplot sebagai titik di sepanjang satu sumbu unik dan titik dengan nilai yang sama dapat tumpang tindih yang tadi saya bilang ya. Jadi ini bedanya dengan dot plot. Kalau dot plot dia akan ditaruh di atasnya. Kalau strip plot dia akan di ini ya, akan ditumpang tindihkan ya. Oke. Kemudian ada lagi jitter plot. Ini mirip sebenarnya dengan strip plot ya. Nah, ya. Tapi kalau jitter plot dia tidak ditumpang tindihkan agar supaya kelihatan ya. Agar supaya kelihatan. Jadi visualnya kayak gini ya. Visualnya kayak gini. Coba bandingkan kalau tadi kan strip plot dia akan ditaruh sepanjang sebuah garis kalau di sini gitu kan ya. Nah, kalau ini enggak dia. Ya. Kalau ini enggak ya. Ya, oke, kita udah mendekati akhir ini ya. Jadi ini pertemuan hari ini saya akan fokus kepada penjelasan dari plot jenis-jenis plotnya saja ya. Adapun nanti untuk demonya ya kita akan buatkan terpisah ya. Oke, jadi ada yang namanya strip plot seperti ini visualisasinya. Ada lagi jitter plot. Kalau jitter plot dia tidak tumpang tindih ya. Dia nanti akan dibuatkan kayak garis acak, titik-titik secara acak ya. Tapi si titik-titik itu karena tadi tidak tumpang tindih, maka dia seperti digeser secara acak di sepanjang sumbu lainnya, ya, yang tidak memiliki arti dalam data itu sendiri sehingga titik-titik tersebut tidak tumpang tindih. Jadi intinya ini dia tumpang tindih. Nah, kalau jitter plot agar supaya dia tidak tumpang tindih maka agak digeser gitu ya ke atas ke bawah. Jadilah hasilnya kayak gini, ya. Itu dia ada algoritmenya ya dari setiap software untuk membuatnya. Ya, kita tinggal menginterpretasikan saja hasil visualnya. Oke. Jadi ini plot ini menampilkan seluruh observasi sehingga jelas sebaran data seluruhnya. Nah, jadi kalau kita tanpa memperhatikan warna, ini kan overall ya, keseluruhan data. Nah, baru kalau kita mau lihat per kelompok, kita lihat warnanya, gitu kan ya. Kita lihat warnanya, ya. Nah, fokus kita adalah di sumbu X di sini ya, karena ini adalah ini adalah variabel numerik yang ingin dilihat distribusinya. Ini kan variabel salary ya. Ini. Jadi fokus kita di sini ya. Sumbu Y-nya ini tidak terlalu bermakna. Jadi mengapa sih titik ini adanya di sini? Kenapa titik ini adanya di sini? Ini tidak apa ya? Tidak terlalu bermakna ya. Tidak terlalu bermakna.
Ini kenapa seperti ini karena tidak boleh tumpang tindih aja, ya. Tidak boleh tumpang tindih. Oke, jenjang karir profesor memiliki observasi terbanyak dengan rentang seleri yang paling beragam. Jadi kelihatan di sini ya. Dari sisi unit pengamatannya, observasinya yang full profesor, yang titik biru lebih paling banyak ya. Dan dari sisi rentangnya ini paling kirinya di sini, paling kanannya di sini. Ya. Jadi ini adalah visualnya ya. Visualnya ini kalau dia yang dua faktor, jenjang karir iya dan jenis kelamin iya. Ya. Jadi nanti lebih kelihatan lagi di sini. Nah, ternyata yang female ini memang dia unit pengamatannya jauh lebih sedikit. Lihat dominasi dari data kita itu dominasinya adalah male ya, yang laki-laki. Oke. Ini yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tingginya berupa count atau berupa frekuensi ya. Nah, kalau tingginya berupa count. Jadi ini kan kategorisasinya kombinasi dari jenis kelamin dan rank ya. Seperti yang tadi kita bahas di awal. Tapi sumbu vertikalnya adalah frekuensi count. Nah ini mah visualisasi dari tabel kontingensi yang seperti yang pernah kita bahas ya. Nah sedangkan kalau yang kita misalnya, kalau yang kita kategorik versus numerik kan gitu ya. Jadi tadi kan sumbu vertikalnya adalah rata-rata misalnya ya dari variabel ketiga. Baru yang kategoriknya dia kombinasinya akan menyusun sumbu datarnya. Tapi sumbu vertikalnya adalah statistik tertentu dari variabel numerik. Ya. Oke, jadi kalau ini kategorik versus kategorik yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, di mana sumbu vertikalnya adalah frekuensi. Nah ini ya, kita memilih grafik itu apa yang jadi pertimbangannya? Ini ya tipe datanya, Kemudian info apa yang ingin coba disampaikan, ya. Oke, kemudian juga bergantung juga kepada ukuran sampelnya, ya, unit pengamatannya ada berapa, ya. Seperti di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan kalau dot plot itu ya nggak terlalu efektif kalau datanya banyak, gitu ya. Dia baru efektif kalau datanya sedikit, ya. Jadi beberapa jenis chart atau diagram itu tidak untuk data yang besar, sedangkan yang lain untuk data besar. Misalnya histogram aja. Histogram malah sebaliknya. Kalau datanya sedikit, nggak bagus histogram itu. Ya, karena di situ ada pengelompokan. Kalau datanya sedikit dikelompokkan, ya nggak usah lah sebenarnya kan ya. Seperti itu. Jadi makanya nanti ini adalah beberapa pertimbangan ketika kita memilih ya grafik mana yang akan kita pakai. Oke, itu saja ya. Silakan kalau ada pertanyaan.